sahabat Bumi, tahun baru, program baru. Di tahun 2025 ini, Bumi hadir dengan program baru, yaitu Bincang Bareng Bumi. Yeay! Untuk episode pertama Bincang Bareng Bumi ini, kita udah menghadirkan gestar yang istimewa. Wanita tangguh dari PT Bumi Resources Tbk. Mari kita sambut bersama Vice President Corporate Secretary, Ibu Irana Chandramala. Silakan duduk nih. Terima kasih. Ya, sebelumnya disclaimer dulu ya. Ibu Irana Chandramala ini biasa dipanggil Mami sama orang-orang kantor di sini ya. Karena pribadinya yang sangat keibuan ya ini. Jadi Lana sejuta umat. Untuk podcast kali ini aku izin manggilnya Mami aja ya, Mi. Silakan. Sip, silakan. Gimana, Mi? Pertama, mungkin Mami bisa perkenalan diri dulu. Halo, nama saya Irana Chandramala, dipanggilnya Irana atau Mami. Saya Vice President untuk Corporate Secretary Division. Kira-kira Mi, bisa dijelasin nggak nih Mi? Mungkin penonton di luar sana nih masih agak kurang tahu ya. Apa sih itu Corporate Secretary? Pekerjaannya tuh kira-kira lingkup pekerjaannya nih apa aja nih Mi? Dia itu harus mengikuti perkembangan hukum pasar modal. Terus juga bisa memberikan guidance bagi DIRCOM ya. DIRCOM itu Direksi dan Komisaris untuk update terhadap peraturan-peraturan terbaru di bidang pasar modal. Juga sebagai semacam jembatan komunikasi ya dari para pemegang saham, regulator, stakeholder perusahaan lainnya dengan manajemen. Jadi itu sebagian dari fungsi atau ruang lingkup tugas Corporate Secretary. Oke, berarti tadi salah satunya Mami sebut memastikan perusahaan mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh regulator. Iya. Itu betul. kira-kira boleh diceritain nggak Mi? Kira-kira gimana tuh caranya? Cara memastikan perusahaan untuk tetap inline dengan peraturan-peraturan regulator. Oh, caranya ya kita sebagai Corporate Secretary, perlu ditambahkan di Bumi itu Corporate Secretary itu merupakan divisi ya, unit kerja. Jadi Corporate Secretary itu berdasarkan peraturan itu bisa perorangan, bisa unit kerja. Nah di kami di Bumi itu merupakan unit kerja. Jadi kita itu tim selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan regulasi. Ada perkembangan baru, peraturan baru, kita pantau, kita ikuti, kita pelajari. Nanti dari kami tim Corporate Secretary memberikan informasi update ke manajemen. Untuk supaya manajemen bisa mengetahui ada peraturan baru apa, ada tren baru apa di bidang pasar modal, gitu. Seperti itu. Berarti juga selain update dengan ketentuan-ketentuan baru, Corporate Secretary itu juga harus menjalin komunikasi yang baik ya Mi dengan manajemen, dengan pihak eksternal. Ya. Itu CRO. kira-kira gimana tuh Mi untuk menjaga dan menjalin komunikasi yang baik di antara ketiga aspek itu, manajemen, pemegang saham, dan pihak eksternal lainnya? Komunikasi yang baik itu formalnya biasanya kan melalui surat menyurat. Yang informalnya bisa melalui diskusi langsung atau kadang-kadang menghadiri pertemuan ya. Misalnya kan dari regulator atau SRO kan suka mengadakan acara workshop, seminar. Nah kita hadir di situ. Bisa juga saling berkenalan. Berarti Mi, sebagai Corporate Secretary ini kita juga harus berhubungan dengan Dewan Komisaris serta manajemen kantor ya Mi? Ya itu udah pasti. Itu kira-kira seberapa sering Mi? Seberapa sering itu, kalau misalnya melalui rapat, ada rapat direksi, itu kan bisa setiap 2 minggu sekali. Rapat Dewan Komisaris atau joint meeting itu 2 bulan sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap saat jika direktur gitu ya atau komisaris memerlukan input atau advice dari corporate secretary, misalnya mau melakukan rencana A gitu kan, ini bagaimana peraturan OJK-nya gitu kan, peraturan bursa, bertanya ke corporate secretary bisa at any time gitu. Salah satu fungsi corporate secretary dalam ini adalah juga sebagai advisor ya, memberikan advice, masukan, input ke manajemen.
Oke, berarti aku dengar-dengar dari tadi nih Mi, aku pahami berarti sebenarnya lingkup pekerjaannya corporate secretary ini nggak jauh-jauh dengan bidang hukum ya Mi ya? Regulator dengan Iya. legal. Sebenarnya sih untuk menghandle atau berada di bidang corporate secretary itu hukum, memahami juga keuangan, dan memahami core bisnisnya perseroan gitu. Jadi lulusan hukum, sarjana hukum untuk bergabung di corporate secretary itu bagus, tapi tidak menutup juga untuk dari bidang lainnya. Ilmu komunikasi juga masuk di corporate secretary bagus juga kan, karena ada hubungan dengan stakeholder perusahaan. Bagian keuangan juga, misalnya finance gitu, masuk corporate secretary bagus juga. Semua disiplin ilmu bisa sih sebenarnya masuk ke corporate secretary. Pernah ada pengalaman di tim kami itu ada staff bukan dari hukum, tapi dari PR, pernah dari ilmu komunikasi pernah. Ya di awal mereka join, mereka berjuang mati-matian juga gitu untuk memahami bagaimana sih cara membaca peraturan dari regulator gitu. Awal-awal sempat ya kayak apa ya? Bingung ya Mi Sulit, pasti saya ya. bukan dari hukum, saya bukan backgroundnya ini. Tapi minimal kamu kan punya ilmu komunikasi, punya betul. ilmu PR. Nah itu kepake juga. Misalnya waktu mau RUPS, menghubungi para pemegang saham atau kustodian, itu ilmu komunikasinya terpakai juga kan. Atau dalam misalnya berdiskusi dengan regulator atau SRO, nah itu kepake juga. Nah setelah dia menemukan tempat baru gitu, pindah dari Bumi, ketika bertemu saya tanya, akhirnya ilmu yang kamu pakai apa di tempat baru? Bidang PR atau ilmu komunikasi kamu atau tetap di Korsek? Tetap di Korsek. Ternyata malah enjoy di Korsek gitu. Ternyata selain nggak melulu tentang harus anak hukum gitu ya Mi ya. Ternyata walaupun jurusan lain pun asal mau mempelajari gimana ketentuan regulasi, gimana caranya baca peraturan itu bisa berkarir di Korsek gitu. Karena di corporate secretary nggak melulu membahas masalah peraturan, tapi juga dia ya ada masalah, ada hal kayak keuangan, bisa membaca laporan keuangan, juga komunikasi. Jadi percampuran antara berbagai macam disiplin ilmu bisa lah. Saya sendiri backgroundnya kan hukum, bekerjanya dulu di law firm. Begitu masuk di divisi corporate secretary, harus belajar juga. Ternyata nggak harus mengikuti peraturan, membahas masalah regulasi, tapi ternyata ada hal-hal lain juga di luar bidang itu gitu. Di luar yang udah dipelajari di kampus gitu ya Mi ya. Di kampus dan pengalaman di kantor sebelumnya, hal-hal baru. Oke, berarti ini Mi, kalau untuk mahasiswa hukum ini kan taunya lulus hukum, lulus dari kuliah maunya jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara, jadi notaris gitu ya Mi. Kira-kira Mami recommended gak nih untuk terjun lah ke bidang corporate secretary gitu? Ya bagus. Kenapa bisa Mi? Juga, karena di corporate secretary itu yang tadi saya sampaikan bukan hanya ilmu hukum aja gitu, ada juga keuangannya, ada juga tentang bisnisnya, ada juga tentang komunikasinya. Gitu. Nggak harus selalu anak hukum, anak manajemen boleh, anak PR juga bisa. Yang penting dia bisa mengikuti tren pasar modal, peraturannya, gitu. Komunikasi juga ada. Oke, terus nih Mi, dari survei di luaran sana Mi, masih banyak yang bingung nih Mi. Ada yang bingung bedanya corporate secretary dengan sekretaris. Kalau sekretaris itu lebih ke person ya. Jadi sekretaris itu dia misal sekretaris direktur, sekretaris komisaris, itu menghandle individu. Corporate secretary itu kan sekretaris perusahaan, berarti sekretarisnya perusahaan. Jadi dia tuh kayak jembatan antara stakeholdernya company dengan manajemen perantara. Misalnya ada informasi dari luar, masuk ke corporate secretary. Nanti corporate secretary menginfokan ke manajemen. Manajemen apa tanggapannya, kalau jika yang memerlukan tanggapan ya, nanti disampaikan lagi ke
regulator gitu atau stakeholder lainnya. Gitu ya, Antara- jadi jangan salah lagi nih membedakan corporate secretary Dengan dan sekretaris. Jangan sampai pengennya jadi corporate secretary malah apply-nya ke sekretaris Sekretaris. atau sebaliknya. Yang jadi sekretaris apply ke corporate secretary. Iya. Yang diurus, lebih besar daripada orang gitu. Bener. Nah, terus Mi, ada lagi nih Mi, spekulasi dari masyarakat di luaran sana. Apa tuh? Katanya Mi, Heeh. pekerjaan corporate secretary mah gampang gitu Mi. Ya, Gimana Mi tanggapannya Mi? gampang memang bagi yang memahami ya. Ya, yang penting bisa memahami peraturan pasar modal, bisa mengikuti perkembangan regulasi, bahkan bukan hanya regulasi tapi juga tren-tren yang terkini seperti misalnya Korsek itu ada lagi kan kita nih di divisi corporate secretary kan harus juga mengikuti apa tuh adanya tren sekarang ini loh yang ESG gitu kan, yang untuk karbon itu harus ikut juga, terus juga ya bisa lah memahami core bisnisnya perseroan. Jadi kalau yang ada yang bilang gampang, ya gampang memang bagi yang bisa memahami semua itu gitu. Bagi yang bisa memahami semua itu Iya. dengan catatan ya Mi ya? Iya, dengan catatan. Oke. Termasuk juga menjalin kerjasama atau komunikasi yang baik dengan para stakeholder juga. Berarti selama bisa memahami peraturan dan bisa menjalin kerjasama yang baik, jadi corporate secretary mah gampang, bener ya Mi? Iya. Iya, terus Iya. Mami udah berapa lama sih Mi berkarir di bidang corporate secretary ini? Untuk corporate secretary sendiri itu dari 2012. Sebelumnya kan di oke. legal ya. Mm. Sebelumnya di legal, sebelum lagi di law firm. 12 ke 2025 tuh berapa tahun? 13 tahun. Hampir 13 tahun. Selama 13 tahun ini, kira-kira apa tuh Mi? Suka dukanya? Sukanya itu Mm. kalau corporate action company itu berhasil dijalankan. Pastinya itu ada kepuasan tersendiri lah. Oh. Wah, proyeknya berhasil nih, goal gitu. Oke. Misalnya dapat restu dari atau pernyataan efektif lah ya dari regulator gitu, dapat izin. Itu seneng walaupun sebelumnya tertatih-tatih lah gitu kan. Nah, dukanya itu ya kalau lagi ada corporate action itu, makanya saya setiap kali meng-hire staff itu selalu tanya, siap nggak kerja Mm. di luar batas jam kerja? Mm. Karena ya itu kalau lagi ada project atau corporate action, siap-siap pulangnya ya bisa malam, Bisa besok. pagi, bisa nggak pulang. Makanya selalu ada pakaian ganti di lagi. Udah bawa lemari ya Mi di kantor ya, udah siap. Lemari nggak usah bawa, Oh, sediain, bajunya berat aja. dong bawa dari rumah. Isinya aja. Isinya aja gitu. Bagi yang punya pasangan atau apa, izin dulu, boleh nggak nih? Kalau lagi nggak ada corporate action, ya wajar-wajar aja sih. Semuanya sistemnya kan ya regular report gitu, bisa lah waktu kerjanya normal. Tapi kalau lagi kita mengejar target, ada corporate action, ya itu siap-siap gitu. Siap-siap nggak Ya. pulang gitu Mi. Maka dibutuhkan juga yang apa yang namanya tahan banting. Siap dibanting. Enggak juga, nggak dibanting harapnya, tapi ya udah siap kerja lembur gitu, overtime. Oke, untuk ini nih Mi, penonton-penonton kita, sahabat bumi di luar sana mungkin ada yang belum tahu apa sih Mi maksudnya corporate action tuh, contohnya apa tuh Mi corporate action? Corporate action itu tindakan korporasi. Misalnya kalau perusahaan itu mau menerbitkan saham baru gitu dari portfolio melalui skema right issue, penawaran umum terbatas, atau melalui skema NPR, penawaran umum tanpa HMTD ya, memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, macam-macam. Itu cuma 2 di antara sekian banyak contoh corporate action aja sih. Termasuk juga persiapan mau rapat umum pemegang saham, karena kalau untuk PT TBK itu kan pemegang sahamnya khususnya bumi ya, 1 juta umat. Iya, banyak bener ya Mi? Banyak banget. Kalau kita lagi dulu ya zamannya masih agak quorum agak susah, itu ya itu salah satunya mengejar quorum. Standby sampai tengah malam itu untuk mendata quorum udah berapa sih yang didapat. Untuk memastikan Dan mengidentifikasi pemegang saham yang mana yang perlu kita hubungi, yang bisa kita dapat gitu suaranya, quorumnya gitu. Ya usaha seperti itu sih.
Oke, di masa-masa seperti itu ya Mia, kira-kira harus Masa-masa seperti dibutuhkan itu. Ya, jam kerja ekstra gitu. jam kerja ekstra, Mm-mm. ya fisik juga harus ini juga dijaga juga. Nah, gimana tuh Mi? Tipsnya Mi, menjaga kesehatan saat corporate action. Biasanya Mami ngapain nih? Apa olahraga, minum vitamin? Kalau lagi ada corporate action, olahraga kayaknya malah nggak ada waktu. Ya asupan sih, makan, minum air putih yang cukup, vitamin gitu. Terus sama fokus aja. Oke, berarti selain butuh apa kekuatan fisik, Mental. juga harus terjaga ya Mi ya. Iya. Jangan sampai Supaya kita tetap waras. fokus Nah. mengerjakan corporate action Iya. tapi lupa caranya menjaga kesehatan diri kita sendiri Iya. gitu. Selama 13 tahun Mami bekerja sebagai corporate secretary nih di Bumi. Itu kan tadi Mami sebut sebelumnya ada perusahaan itu harus mematuhi aturan-aturan dari regulator. Iya. Nah, kalau nggak dipatuhi, itu kan pasti ada sanksi ya, Mi? Ada. Nah, Bumi itu pernah nggak sih, Mi? Kira-kira kena sanksi gitu dari regulator? Pernah. Kapan Itu tuh, Mi? ya beberapa tahun lalu gitu. Ya memang karena kan nggak ada yang sempurna ya. Pasti ada juga pernah mendapat sanksi. Nah disitulah makanya peranan fungsi corporate secretary itu untuk memantau, memastikan agar manajemen dan company itu perusahaan tuh tidak terkena sanksi lagi gitu. Misalnya ada report, pelaporan, kewajiban pelaporan yang harus disampaikan berkala, kan ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang tengah tahunan, ada yang tahunan. Itu disampaikan tepat waktu supaya tidak kena sanksi. Atau misalnya ada permintaan penjelasan gitu dari regulator atau SRO, biasanya kan dikasih batas waktu ya untuk menjawab 2 hari kerja misalnya atau 5 hari kerja. Itu fungsi corporate secretary ada memastikan bahwa target deadline itu, due date itu bisa tercapai gitu, bisa surat itu bisa dijawab tepat waktu. Oke, bahkan sampai penjawaban surat tuh ada deadline-nya juga ya, Mi? Betul. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini Bumi bersih gitu, tidak ada sanksi. Berarti ini membuktikan kalau corporate sekretarinya Bumi itu saat update dengan peraturan dan berhasil mencatat tanggal-tanggal penting untuk pelaporan ya Mi ya. Jadi nggak pernah kena sanksi lagi sekarang. Dibutuhkan kerjasama tim juga sih, bukan hanya tim di internal unit kerjanya Korseknya Bumi, tapi juga dengan berbagai divisi yang ada di Bumi gitu. Divisi yang relevan dengan apa yang harus disampaikan ke regulator atau ke stakeholder lainnya. Oke, berarti emang corporate secretary ini divisi yang menaungi komunikasi baik internal maupun eksternal ini. Jadi seperti yang Mami tadi bilang, selain hukum, ilmu komunikasi di sini juga ternyata sangat dibutuhkan ya. Iya. Gitu. Jadi nggak heran ya kalau di awal-awal tuh divisi-divisi lain tuh kalau lihat divisi corporate, aduh, apalagi nih dikejar-kejar gitu. Nah itu karena untuk mengejar target supaya terhindar dari sanksi gitu. Iya, semua divisi kayaknya kalau lihat corporate secretary berasa ditagih utang gitu ya, Mia. Betul, seperti debt collector. Iya, benar. Oke, tadi kan Mami sebut nih kalau corporate secretary di Bumi itu berupa unit kerja gitu ya, divisi gitu lah ya. Itu timnya Mami ada berapa orang tuh? Terdiri dari berapa orang? Minimalis. Berapa tuh, Mi? Jadi saat ini corporate secretary itu dijabat oleh Pak Dilip Srivastava, itu merupakan direktur. Nah di bawahnya Pak Dilip itu saya. Di bawah saya ada Mbak Leni. Nanti dibantu juga oleh Mbak Dini sebagai admin. Siapa lagi, Mi? Udah. Ya Allah, Mi. Minimalis bener ya, Mi? Betul. Untuk menghandle Bumi kan cukup minimalis. Dengan tim yang seminimalis ini, Mi, gimana tuh, Mi, caranya? Kan rapat umum pemegang saham itu kan juga merupakan programnya Korsek ya, Mi? Iya, hajatannya perseroan. Gimana tuh caranya untuk menyelenggarakan RUPS, event yang sebesar itu gitu? Dengan tim yang 4 orang ini gimana nih, Mi? Tim Korsek memang 4 orang, tapi kan karyawan Bumi lebih dari 4 kan. Nah, itulah makanya perlu kerjasama dengan divisi lainnya. Alhamdulillahnya Bumi itu selama RUPS tidak pernah menggunakan bantuan IO, jadi menggunakan karyawan Bumi sendiri gitu. Jadi ya kita rekrut, minta bantuan dari tim divisi-divisi lain
yang sekiranya bisa diizinkan oleh atasannya untuk membantu di acara RUPS-nya Bumi gitu. Oke. Jadi dibentuk tim kepanitiaan lah. Oke, pantesan kemarin kan penyelenggaraan RUPS Bumi tahun lalu tuh aku lihat seru banget ya Mi. Rame banget, heboh banget. Nanti akan ditampilkan ya di sini footage-nya. Terus habis itu kira-kira nih Mi, untuk tahun ini Mi, bakal lebih seru apa gimana nih Mi? Mungkin akan sama ya, kalau tergantung agendanya sih. RUPS tahunan kan itu hal yang obligatori ya, tiap tahun wajib ada. Ya kalau ada yang lainnya mungkin kurang lebih sama lah. Kira-kira tahun ini ada agenda yang seru nggak Mi di RUPS Bumi? Ups, rahasia belum. Rahasia. Itu salah satu tugasnya corporate secretary. Oke. Menjaga kerahasiaan ini. Itu kan nanti persiapan untuk RUPS itu kan kurang lebih 45 hari. Nah, diawali dari notifikasi pemberitahuan awal ke regulator, nanti ada pengumuman, agenda adanya di pemanggilan. Nah, pas ketika pemanggilan RUPS itu baru tahu agendanya apa aja. Oke, gitu. berarti harus sabar menunggu sampai keluar agenda pemanggilan untuk tahu apa yang akan Apa sih yang dibahas di akan RUPS. dimintakan persetujuan dari pemegang saham di dalam RUPS. Berarti untuk menuju RUPS, stepnya apa aja tuh Mi? Dari awal, aku dengar-dengar kan kalau mau RUPS tahunan tuh kita harus punya, perseroan itu harus punya annual report dulu ya Mi? Betul. Nah, gimana tuh Mi? Dari awal pembuatan annual report sampai ke RUPS tuh kira-kira proses yang sangat panjang kan? Kira-kira berapa lama tuh? 2 bulan lah ya, 2 atau 3 bulan. Dari pembuatan annual report Dari awal kick off meeting sampai jadi sampai ke submission. penyelenggara submission Dulu annual reportnya. submission annual report. Ini bukan hanya annual report sih, ada laporan keberlanjutan juga ya. Oh, yang SR-nya Sustainability juga. report ya, disampaikannya bersamaan gitu. Jadi ketika mau RUPS tahunan ya, rapat umum pemegang saham tahunan kan salah satu mata acaranya adalah persetujuan atas pertanggungjawaban direksi. Nah, itu tertuang di dalam annual report. Jadi annual report itu harus sudah tersedia ketika saat pemanggilan RUPS tahunan. Ya, berarti untuk RUPS tahunan itu persiapannya bukan kayak rapat-rapat biasa ya Mi ya. Harus ada annual report dan sustainability report yang disubmit ke regulator. Ya, di dalam annual report itu juga ada laporan keuangan tahunan juga. Oke. Itu. Udah pertanyaan terakhir aja nih Mi. Terakhir ya? Iya, terakhir nih Mi. Kok Mami seneng sih Mi? Pertanyaan terakhir yang mungkin penonton paling penasaran nih Mi. Iya. Pengen tahu banget pokoknya. Udah jadi deg-degan. Siapa Mi? Ya. Berapa sih Mi? Apa tuh? Spill dong Mi. Gaji VP Corporate Secretary di Bumi. Berapa ya? Ya pokoknya alhamdulillah cukup deh. Cukup deh kalau mau jalan-jalan ke Eropa cukup. Kalau mau pergi haji cukup gitu ya Mi. Insya Allah. Gitu. Ya pokoknya kalau gaji sih tergantung, misalnya nih ya, ada yang saya mau berkarir sebagai Korsek gitu, atau tim Korsek gitu, berapa sih gajinya? Ya itu semua sesuai dengan, biasanya dinilainya HRD ya, HRD menilai yang punya range-nya, tapi itu dari user melihat kepada kemampuannya, pengalamannya, kemampuan menghandle corporate action-nya, ya intinya pengalaman dan kemampuan lah gitu. Dan masuk dalam range gaji yang ditetapkan HRD. Berapa tuh Mi? Penasaran ya? 2 digit? 3 digit? Cukup. Rahasia ya Mi? Rahasia. Nanti kalau dikasih tahu pada banyak yang nge-play ke sini. Oke, rahasia ya guys ya, penonton di rumah. Iya. Harap ditahan rasa penasarannya. Yang penting menurut Mami, berdasarkan pesan dari Mami, gaji itu bagaimana performance kita di tempat kerja, bagaimana pengetahuan kita tentang bidang yang kita dalami, bagaimana kinerja kita selama kita bekerja di perusahaan. Mami ini udah 13 tahun loh bekerja di sini. Jadi kita kira-kira aja sendiri deh, imajinasi masing-masing ya. 13 tahun di divisi Korseknya. 13 tahun di divisi Korsek, ya kira-kira aja deh udah berapa deh tuh ya. Kalian bayangin sendiri aja. Ini pesan moral untuk Gen Z yang katanya suka
pindah-pindah kerja, suka lompat-lompat dari satu kantor ke kantor lainnya. Kita harus konsisten guys. Gen Z juga lagi gue. Tapi biasanya kalau yang bergabung di Bumi tuh betah. Oh, Karena lingkungannya mungkin kekeluargaan gitu. oke, berarti Bumi recommended ya, Mi? Insya Allah. Insya Allah. Banyak yang udah keluar mau pengen balik lagi. Oh, gitu. Saking nyamannya ya, Mi? Saking nyamannya. Oke, berarti untuk kalian yang mau kira-kira mau apply di Bumi, untuk tahu lowongan-lowongan kerjaan Bumi, bisa cek di websitenya Bumi di www.bumiresources.com. Di situ ada page karir, kalian bisa cek di situ aja berkala. Kalau lagi ada lowongan, pasti diupload di situ. Jangan percaya sumber lainnya. Jangan percaya sumber lainnya ya, karena ada yang mengatasnamakan Bumi. betul. Cukup sumber-sumber terpercaya aja. Oke. Mami ada pesan nggak nih buat sahabat Bumi di luar sana yang mungkin baru tertarik untuk kerja di bidang corporate secretary gitu, atau yang baru masuk di bidang corporate secretary? Ya intinya corporate secretary itu menarik. Ruang lingkup pekerjaannya bukan hanya memerlukan pengetahuan satu bidang aja, tapi berbagai bidang. Seperti tadi yang pernah disebutkan kan tadi, hukum, keuangan, komunikasi juga bagus, manajemen juga bisa gitu. Karena bagaimana kita berkomunikasi, berdiskusi, dan berinteraksi dengan stakeholdernya suatu perusahaan terbuka. Ada regulator, ada SRO, ada pemegang saham, dan ada pihak-pihak lainnya juga gitu. Makin banyak pengalamannya, makin tinggi bisa nilai jualnya. Makin Saya biasa menghandle ini, corporate action A, corporate action B, corporate action C, itu kan makin bagus itu. Betul. Makin mantap. Makin mantap, berarti tetap istiqomah gitu ya, Mi ya? Yang udah masuk ke bidang corporate secretary tetap istiqomah. Menjalani hari-hari gitu ya. Ya. Oke, beneran terakhir nih, Mi. Beneran terakhir. Terakhir yang kedua. Terakhir yang kedua, Mi. Mami kan guest star pertama Fiona nih. Oh. Kira-kira gimana, Mi? Kesan-pesannya, Mi? Kesan-pesannya jadi guest star Bincang Bareng Bumi yang pertama, episode 1 spesial. Episode 1 spesial. Kesannya ya senang aja menjadi yang spesial. Asik. Yang pertama, semoga kesananya podcastnya lancar terus. Amin. Dengan tema-tema atau topik-topik yang terbaru, yang lainnya gitu. Ya semoga acara podcast ini sukses ya. Sepanjang tahun ini bisa meliput, membawa bintang tamu lainnya yang oke. Oke. Terima kasih ya Mami udah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast Bincang Bareng Bumi episode pertama di 2025. Di 2025. Semoga kita bisa berbincang lagi di podcast-podcast lainnya. Mungkin nanti ada episode spesial lagi, nggak tahu ke depannya tentang corporate secretary. Applause buat Mami. Buat sahabat Bumi yang ada di rumah, terima kasih udah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ditunggu untuk konten Bumi selanjutnya.